Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi manajemen, planning, organizing, executing, dan controlling atau PUIC. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Joyce Angel, NIM 140724242, kelas reguler 1C akuntansi pagi, mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Semarang. Saya akan menjelaskan definisinya. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau STUNER. Manajemen merupakan ilmu dan seni. Fungsi manajemen yaitu merupakan elemen-elemen dasar yang selalu melekat dalam proses manajemen perusahaan dan dijadikan acuan manajer dalam melaksanakan fungsi perusahaan. Untuk selanjutnya, pengertian PUIC menurut para ahli. Yang pertama, James A. F. Stoner. PUIC didefinisikan bahwa manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, serta pengawasan usaha-usaha dari para anggota organisasi. Untuk yang kedua ada Peter F. Drucker, yaitu menekankan bahwa pada suatu organisasi manajemen yang dibutuhkan adalah manajemen yang berjalan dengan efektif dan efisien, yang mana menurut Drucker manajemen adalah alat serbaguna untuk mengelola bisnis para manajer, para pekerja, dan pekerjaan itu sendiri. Untuk selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen apa aja sih? Yang pertama ada planning. Planning adalah perencanaan. Yang kedua ada organisasi atau pengorganisasian. Yang ketiga ada executing atau pengarahan. Yang keempat ada controlling atau pengawasan. Untuk selanjutnya kita akan membahas apa itu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah susunan langkah-langkah secara sistematik dan teratur demi mencapai tujuan organisasi atau untuk memecahkan masalah tertentu. Selain itu, perencanaan atau planning juga diartikan sebagai upaya pemanfaatan dari sumber daya yang ada dan tersedia dengan tetap memperhatikan segala aspek serta keterbatasan untuk dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Perencanaan adalah proses awal yang paling penting dari seluruh fungsi manajemen karena fungsi yang lain tidak akan bisa berjalan tanpa planning. Untuk selanjutnya, pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal. Pertama, dari sisi proses, yaitu fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut akan dicapai. Yang kedua, dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau merubah tujuan kegiatan organisasi. Yang ketiga ada dari sisi pengambilan keputusan, yaitu perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan. Faktor-faktornya itu yang pertama ada spesifik, yaitu perencanaannya harus jelas. Yang kedua ada measurable, yaitu program kerja organisasi atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga ada achievable, yaitu perencanaan harus bisa dicapai, bukan sekedar angan-angan saja. Yang keempat ada realistic, yaitu harus sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada. Yang kelima ada time, harus memiliki batas waktu yang jelas, harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Untuk selanjutnya,
kegiatan dalam fungsi perencanaan itu apa aja sih? Yang pertama ada menentukan tujuan dan target bisnis. Yang kedua ada merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Yang ketiga ada menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat ada menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis. Untuk selanjutnya ada manfaat dari perencanaan. Itu yang pertama ada pengarah organisasi, yang kedua minimalisi ketidakpastian, yang ketiga ada meminimalisi inefisiensi sumber daya, yang keempat ada penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Untuk selanjutnya organizing atau pengorganisasian. Apa sih itu? Kita akan bahas ya. Itu merupakan sebuah kegiatan pemberian tugas-tugas untuk pekerja yang terlibat di dalam kegiatan organisasi sesuai kualifikasi kompetensi SDM yang dimiliki. Organizing merupakan suatu aktivitas pengaturan dalam sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang lainnya yang dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dan mencapai tujuan yang utama perusahaan. Untuk selanjutnya, syarat organizing. Syarat organizing apa aja sih? Yang pertama ada sekelompokan orang, yang kedua ada hubungan dan pembagian kerja, yang ketiga ada tujuan. Untuk selanjutnya, tujuan organizing. Apa sih tujuan organizing? Yang pertama itu mempermudah pelaksanaan tugas, yang kedua pembagian kerja secara jelas, yang ketiga untuk mempermudah pimpinan untuk controlling. Untuk selanjutnya ada aktivitas dalam fungsi organizing. Ada 5 nih aktivitas organizing. Yang pertama untuk mengalokasikan sumber daya, yang kedua untuk menyusun dan menetapkan tugas-tugas serta menetapkan prosedur yang dibutuhkan. Yang ketiga ada menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan serta tanggung jawab. Yang keempat ada aktivitas perekrutan, menyeleksi orang, pelatihan serta pengembangan tenaga kerja. Yang kelima ada aktivitas penempatan tenaga kerja dalam posisi yang pas dan paling tepat. Untuk selanjutnya ada actuating atau penggerakan. Poin penting dalam actuating penggerakan adalah menggerakkan semua anggota kelompok untuk bekerja agar mencapai tujuan organisasi. Actuating atau pengarahan merupakan fungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien kinerja dengan optimal dan menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis, sehat, dan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya tujuan actuating. Tujuan actuating itu ada 5. Yang pertama untuk menciptakan kerjasama yang efisien. Yang kedua untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga untuk menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat ada mengusahakan lingkungan dan suasana kerja yang meningkatkan motivasi para pekerja. Yang kelima untuk membuat organisasi berkembang secara dinamis. Untuk selanjutnya, aktivitas dalam fungsi actuating. Yang pertama ada mengimplementasi suatu kepemimpinan, pembimbingan, dan memberikan motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja dengan efektif serta efisien dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua ada memberi tugas secara penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga ada menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Untuk selanjutnya kita akan membahas controlling atau pengendalian atau pengawasan. Fungsi ini tidak hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan program, namun juga mengawasi sehingga apabila ada kesalahan dapat dikoreksi. Atau controlling itu kegiatan dalam menilai suatu kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat perusahaan atau suatu perbaikan apabila dibutuhkan. Untuk selanjutnya
aktivitas dalam fungsi controlling itu apa aja? Yang pertama, ada mengevaluasi keberhasilan dalam proses mencapai tujuan dan target mengikuti indikator yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada menempuh langkah klarifikasi serta koreksi atas terjadinya penyimpangan yang ditemukan. Yang ketiga, untuk memberikan alternatif solusi atas masalah yang terjadi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Untuk selanjutnya, tipe controlling. Tipe controlling itu ada 3. Yang pertama, feed forward con atau pengawasan pendahuluan. Yang kedua ada consequent atau pengawasan. Yang ketiga ada feedback con, yaitu pengawasan umpan balik. Kita akan bahas persatu mengenai hal tersebut. Yang pertama ada feed forward control, steering control, pengawasan pendahuluan, deteksi antisipasi masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan, dan boleh korektif sebelum kegiatan selesai. Untuk selanjutnya pendekatan aktif agresif. Selanjutnya ada efektif bila manajer mampu mendapat yang pertama informasi akurat, tepat waktu tentang perkembangan lingkungan. Untuk selanjutnya ada pengawasan atau konsulen. Yang pertama ada screening control. Kedua ada pengawasan ya atau tidak. Ketiga ada dilakukan selama kegiatan berlangsung, di mana harus setuju dulu sebelum kegiatan selanjutnya. Yang keempat ada faktor keamanan, itu menjamin ketepatan pelaksana kegiatan. Selanjutnya ada feedback control, yaitu yang pertama pengawasan umpan balik, yang kedua mengukur hasil kegiatan telah selesai, yang ketiga menyebab penyimpangan diaplikasikan untuk kegiatan, yang keempat sifatnya historis dan dilakukan setelah kegiatan selesai. Untuk selanjutnya ada tahap-tahap proses pengawasan, yaitu pertama penetapan standar pelaksanaan, kedua menetapkan pengukuran pelaksana kegiatan, yang ketiga pengukuran, yang keempat pembandingan prestasi dengan standar, yang kelima pengembalian tindakan koreksi. Untuk selanjutnya tahap pertama penetapan standar, satuan pengukuran yang digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil, yaitu tujuan, sasaran, kuota target. Lebih khususnya itu ada target penjualan, anggaran, market share, marking keuntungan, sasaran produksi. Untuk selanjutnya ada 3 bentuk standar ya. Pertama fisik. Fisik itu meliputi kuantitas atau kualitas produk. Yang kedua ada moneter yang meliputi biaya atau laba. Yang ketiga ada waktu yang meliputi kecepatan produksi. Selanjutnya untuk tahap 2 penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan, ada beberapa pertanyaan yang digunakan. Yang pertama how often, setiap jam, harian, mingguan. Untuk buat form itu untuk laporan tertulis, inspeksi visual melalui telepon. Yang ketiga ada WHO atau manajer atau staff department. Untuk pengukuran mudah dilakukan, tidak mahal, dan dapat diterangkan kepada karyawan. Untuk selanjutnya ada tahap 3, pengukuran pelaksanaan kegiatan, yaitu merupakan proses yang berulang-ulang terus-menerus, yaitu caranya yang pertama pengamatan, yaitu observasi, yang kedua laporan-laporan, yaitu lisan atau tertulis, yang ketiga metode-metode otomatis, yang keempat inspeksi, pengujian dengan pengambilan sampel. Untuk selanjutnya ada tahap 4 perbandingan prestasi dengan standar dan analisis penyimpangan. Yang pertama ada tahap paling kritis tetapi mudah dilakukan. Yang kedua kompleksitas saat menginterpretasikan adanya deviasi. Yang ketiga ada analisis mengapa penyimpangan terjadi. Untuk tahap 5 yaitu pengambilan tindakan koreksi. Yaitu tindakan koreksi berbagai bentuk, yaitu ada 3, standar diubah. Yang kedua ada pelaksanaan diperbaiki, yang ketiga keduanya bisa aja gitu. Yang selanjutnya mengubah standar mula-mula, mengubah pengukuran pelaksanaan, yaitu frekuensi atau sering kurang, untuk mengganti sistem pengukuran, untuk mengubah cara analisis dan interpretasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bila ada salah kata atau
Salah dalam pengucapan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.